Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman semua? Ini adalah hari yang berbahagia bagi teman-teman Romanisti. Selamat atas Conference League-nya, Piala Conference League-nya. Kalau ada yang bilang Conference League, Coppa Italia, FA Cup adalah Piala Ciki, gue bisa pastikan bahwa yang ngomong gitu nggak ngerti bola. Gelar juara apapun itu selama di musim resmi adalah sebuah keberhasilan. Achievement itu adalah hal yang sulit dicapai, semua menginginkannya. Jadi patut dirayakan, patut diberikan ucapan selamat. Piala Ciki itu kalau pre-season ya, itu Piala Ciki. Tapi kalau udah kompetisi resmi, semua tim sepak bola pasti mengerahkan yang terbaik untuk mendapatkannya. Makanya pemain-pemain di sana pun pasti senang banget. Cuma fans-fansnya aja yang bilang itu Piala Ciki dan ya sudahlah, itu orang nggak ngerti bola. Hari ini gue mau ngobrol dengan Romanistic Club Indonesia yang ada di Yogyakarta, RCI Jogja, tapi di Instagram namanya RI Jogja. Gue agak bingung. Yaudah deh, kita langsung ngobrol aja sama teman-teman Romanisti Yogyakarta. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya tadi menghubungi Instagram apa disebutnya RI Yogyakarta ya. Ini sama nggak sih dengan RCI ini? Siapa yang jawab saya? Oh, sama sebenarnya Mas, sama. Malah dulu itu sebelumnya namanya tuh memang RI Romanisti Indonesia. Terus karena dulu waktu sebelum resmi. Terus kan kalau fans club itu kan kalau berafiliasi resmi ke klubnya Italia, terus namanya makanya harus pakai seperti itu, Roma Club Indonesia. Sebenarnya yang Jogja juga sama, cuman malas ganti nama aja, udah nyaman pakai nama itu. Kirain ini karena repot harus ke catatan sipil lagi, Mas. Terus ketuanya Pak D Taufik ya, tadi dikasih tahu sama humasnya panggilannya Pak D, kalau nggak dipanggil Pak D nggak mau nengok, nggak mau nyaut. Iya, betul. Berarti ikut yang kurang ajar berarti sampean. Suaranya agak mendem Pak D. Berarti ikut yang kurang ajar, Mas. Boleh dong sebagai ketua RI Yogyakarta dong diceritain ini awalnya gimana, kegiatannya sehari-hari apa, tadi malam nobar nggak? Kalau dibilang koordinator, nggak juga sih, Mas. Lebih ke Alfon sih. Sebenarnya Jogja dipegang 4 koordinator, Mas. Banyak banget. Emang bisa punya lebih dari satu nahkoda? Buktinya jalan juga. Oh gitu. Beda ini ya. Beda tanggung jawab. Yes. Ya. Betul sekali. Terus gimana? Ada 4, bedanya apa aja? Terus tadi malam nobar nggak sih? Ada nonbar. Kalau divisi nonbarnya lebih ke Mas Rudi, koordinatornya. Untuk Mas Alfon sendiri lebih ke perwakilan untuk regional, sekaligus merchandise. Udah, selamanya dah. Terus kalau mau nobar-nobar gitu yang ngurusin siapa tuh? Mas Rudi, namanya Mas Rudi, koordinator nobar Mas Rudi. Nontonnya di mana? Terus itu nontonnya di mana? Ada harga tiket masuknya gitu diatur juga? Ya, tadi malam kita nonbar di Bejong Cafe Nologaten ya, utara Ambarmo Plaza. Terus kalau misalkan ada Romanisti yang bukan RI Yogyakarta, nggak member RI Yogyakarta, terus tapi kebetulan lagi jalan-jalan ke Jogja gitu, terus mau nobar gitu, hubunginnya kemana, Mas? Ada kontak personnya, bisa ke Mas Handi atau yang tertera di Instagram. Biasanya sih ada Mas Jen. Ya, termasuk yang koordinator di bagian humas juga. Aktifnya di Instagram aja atau ada sosial media lain, Mas? Ada sosial media lain, komplit, Mas. Kita ada grup WA. Twitter aktif nggak Twitter? Twitter lumayan, ya nggak terlalu aktif sih sekarang. Udah nggak terlalu, paling cuman di Instagram sih paling aktif, sama kalau Facebook, Twitter paling cuman buat nge-share kalau mau ada apa-apa gitu. Terus kalau silakan Mas. Nobar semalam sih lumayan sih Mas, yang tadi
dibilang dari luar kota, mungkin karena pas long weekend ya. Oh, lagi banyak yang ke Jogja ya. Banyak yang ke Jogja, terus sehari sebelumnya gitu ada yang naik, Mas, atau pas siangnya gitu udah ngontek, nanti malam saya dapat dari ini. Oh, silakan langsung datang aja gitu. Wah, seru dong. Gimana perasaannya setelah terakhir kali kapan juara tuh? Zamannya Bung Karno kayaknya ya, Roma. Wah. Terakhir kali juara saya belum kribo, Mas. Waduh, gimana perasaannya? Kalau apa ya kalau saya ya senang, bangga pastilah. Selama ini udah nggak, kita dukung Roma tuh dari yang udah saking ibaratnya orang kalau udah saking sering kalahannya jadiin bahan guyonan aja, kalau malah menang tuh malah loh tumben menang gitu. Itu malah ada temen tuh yang tadi siang saya main Instagram tuh, lihat di IG-nya Serie A kan, Serie A ngasih ucapan gitu, posting Roma gitu, ada temen anak Jogja juga, dia ngomen tuh pakai bahasa Inggris lah pokoknya, kurang lebih, oh masih ingat kalau Roma anggota Serie A atau gitu. Saking udah lamanya nggak menorehkan sesuatu ya, saking kayaknya udah masih dia itu di Serie A ngapain sih gitu. Tapi musim ini untuk kalau bahan ejek-ejekan ke sesama penghuni kota Roma dengan Lazio ya paling nggak bisa dapat trofi lah. Maksudnya ejek-ejekan sesama derby enak kan? Cuman kalau di kurang tahu ya Mas, kalau di kota lain kayaknya masih lumayan panas sih kalau gitu-gitu. Kalau di Jogja mah adem ayem aja, kita udah sesama. Ya? Tapi kalau dari keanggotaan dengan RCI sering, maksudnya ketemu dengan regional lain sering nggak sih? Oh sering aktif kita Mas. Ini aja paling aktif ya Jateng DI ya. Jateng DI itu bisa dibilang aktif banget. Kemarin tuh kan di Semarang, Jateng DI itu bikin nobar akbar di Semarang. Nobar final akbar. Nah, tapi karena mungkin yang ya namanya orang fans Roma kan pasti umurnya udah nggak muda lagi ya. Sulit menggait fans milenial ya. Iya, nggak ada prestasi mau nggak apa Mas. Gitu kan, jadinya mungkin sibuk kerja segala macam, jadi akhirnya tetap di regional yang lain tetap bikin nobar yang deket-deket aja, merapat gitu. Nah itu paling sering Jateng DIY, paling sering event tuh, entah main bola, malah ini kita ada mau event main bola Jateng DIY. Kalau Jateng DIY kan dijadikan satu regional, Jawa Timur sama Bali. Sama Jakarta malah nggak malah jarang bersilaturahmi. Mungkin karena jarak juga sih Mas. Jakarta kayaknya lebih Jabodetabek sama Jawa Barat seringnya. Mereka lebih ke Jabodetabek, kalau DIY sama Jatim gitu lebih sering ya. Oh iya. Lebih sering. Ini nanti rencananya di bulan Juli mau sepak bola Jateng DIY, Jatim, Bali, mainnya di Jatim, tuan rumah pertama Jatim. Oke. Pak De Taufik, pemain favorit musim ini siapa yang menurut Pak De Taufik membuat Roma berbeda nih? Smalling lah, saya seorang back ya. Smalling ada ya yang suka Smalling ya. Daripada nggak ada sama sekali loh. Karena main biasa jadi back, jadi sukanya back ya? Ya, anggap aja ada umur hampir sama, udah tua, ya kan? Udah tua, hampir tua, udah tua. Ya, lari mungkin juga paling lambat di antara 11 pemain itu, Smalling. Cuma kalau umur tua, body sama sundulan kan masih tangguh, gitu aja. Tapi kaget ya, pemain-pemain Liga Inggris bisa menjadi bintang di Serie A,
kaget banget kalau kita nonton Serie A era 90-an nggak nyangka ada pemain Inggris. Iya. Serie A tuh kan jelek gitu. Kayak Ya, apa ya? beda Semacam gaya. pasti pemain Inggris ke Serie A gagal kan kalau Gagal, nggak bisa. Zaman-zaman bisa. dulu Paul Ince ada, tapi ya nggak begitu sukses. Tapi sekarang malah pemain-pemain tua yang nggak kepake di Liga Inggris malah main di Serie A, agak sedih sebetulnya ya. Tapi agak tua juga sih Mas semua. Nyatanya itu. Kalau saya musim ini favoritnya si Temi Abraham. Oh itu ya. Jangan lupakan Mkhitaryan dong. Mkhitaryan Alumni Liga Inggris juga. Mkhitaryan tadi baru baca berita 2 jam yang lalu deal ke Inter sih, kemungkinan Iya. udah. Aduh, kalau sampean pakai baju Inter dah. Tukar sama Perisic ya? Oke sih kalau tukar sama Perisic. Ya bukan apa-apa, Perisic juga punya otak kayaknya ya. Perisic kalau saya Mas, kalau misalnya yang musim ini Serie A juaranya Scudetto Inter harusnya Perisic tuh man of the match musim ini Perisic. Saya di Istimewa. YouTube nih sering banget ngobrol, saya Zoom gini kan, biasanya live YouTube. Melenceng dikit nggak masalah ya Mas. Iya. Maksudnya nggak harus melulu Roma gitu loh. Saya tuh kalau pertandingan Inter biasanya live YouTube terus Zoom bareng gini-gini sama viewers, ngobrol-ngobrol 15 menit sebelum pertandingan atau jeda pertandingan kita biasa ngobrol itu aja. Fans Inter aja ngomong, ini Perisic doping nih kayaknya nih, narkoba nih. Asli. Gila dia, main bisa Gila. kayak gitu. Mulai padahal awal-awal main 3-5-2 apa 3-4-1-2 zaman Conte kan dia nggak kepake itu kan malah. Nggak bisa, dia belum, adaptasinya agak kan? lama. Adaptasinya musim ini istimewa. Tapi hari ini saya bukan mau ngobrol Inter deh, ngobrol Roma aja. Oke. Pemain terburuk Roma musim ini siapa Mas? Menurut pemain Mas terburuk Taufik dan Mas Alphonse. Tadi kan terbaik udah Smalling, kalau dari Mas Alphonse Temi Abraham. Oke, yang terburuk. Yang nggak sesuai ekspektasi, yang paling sering bikin orang pemain teman-teman memaki lah. Siapa? Saya. Kalau saya yang semalam cetak gol. Zaniolo. Iya. Kenapa? Terlalu egois, Mas. Oh, dia individualis. Oh, parah. Oh iya. Musim pertama waktu baru pindah dari Inter itu istimewa. Masih belum terlalu songong lah, mungkin masih bocah ya, pindah baru. Musim keduanya udah parah. Nggak ngoper atau gimana mainnya, nggak passing gitu? Nggak passing sama sekali, parah. Abraham mungkin kalau si Zaniolo mainnya mau operan mungkin musim ini top skor balik. Atau kalau Mas Alphonse lihat lebih karena memang diinstruksikan seperti itu atau gimana? Kan bisa aja memang ya udah lu dapat bola tendang gitu. Ini koneksi saya atau koneksi Mas nih? Mending kalau di syuting ya Mas. Kadang tuh orang juga 2 kali ACL terus karena mainnya kayak gitu. Selain itu kan kalau mau main cerdas kan ya jangan otot juga kan. Mau sekuat-kuatnya orang juga, Messi juga di tackle jatuh juga. Apalagi cuman Zaniolo. Mungkin dia memang ini sih. Tapi mungkin juga instruksinya seperti itu. Soalnya sering main inti dan kayak teman-temannya nggak terlalu marahin dia. Nggak protes ya? Itu loh. Oh iya. Nah, nggak terlalu protes. Paling cuman si Temi doang yang agak-agak kecewa gitu kalau nggak di oper. Padahal udah buka ruang gitu. Kalau saya itu sih Zaniolo. Kalau Mas Taufik, siapa Mas? Mancini. Mancini tuh kenapa sih? Kok banyak video dia marah-marah tuh, kenapa gue nggak ngikutin? Itu tolong ceritain dong. Kalau itu saya nggak tahu ya Mas ya. Cuma kalau penilaian saya lebih ke Mancini. Kenapa? Kebobolan Roma termasuk yang paling banyak kan. Banyak akibatnya karena Mancini. Lebih ke Mancini. Di luar Spinazzola cedera ya. Itu sih. Kalau saya titik beratnya Mancini. Tapi penggantinya juga ada Kumbula juga nggak yakin juga. Kumbula padahal sebelumnya bagus banget ya. Kenapa di Roma malah nggak kepake ya? Ya
Kalau di Roma tuh ini sih Mas, kalau tuntutan supporternya tuh terlalu tinggi itu loh. Jadi ini tim biasa aja nih, tim mediocre lah. Tapi wah, supporternya menuntutnya terlalu tinggi gitu. Jadinya ya kadang pemain bagus karena tuntutan ininya terlalu pressure dari supporter sendiri terlalu besar, akhirnya. Kalau itu Mancini, kenapa Mancini? Saya ngelihat di beberapa cuplikan dia marah-marah hari itu. Itu kenapa sih? Nah kalau itu saya juga terus terang nggak terlalu ngikutin. Maksudnya kalau kayak gosip-gosipnya gitu nggak terlalu. Cuman memang saya juga kan ya termasuk yang abis menang semalam kan gitu juga dia. Yang lain udah ngajak itu selebrasi dia masih ada tuh. Itu marah-marah itu. nanti coba saya WhatsApp dulu. Iya, saya juga bingung nih kenapa Mancini, apa dia kenapa saya juga bingung nih. Ya udah. Transfer terbaik musim ini? Tami lah. Tami ya, bagus banget ya. Dia beli apa pinjam sih? Dia beli. Oh, luar biasa. Sama mungkin ini efek ini sih Mas. Dia kan sebelumnya main di Chelsea. Udah biasa juara juga. Persaingannya mungkin juga lebih berat di Chelsea. Dia kan udah dapat Champion, Europa League, Conference League dapat semua si Temi. Cuman mungkin waktu di Chelsea kan porsi mainnya nggak begitu besar. Di Roma meskipun cuman Conference League tapi kan pilihan utama. Sama kan itu karena beli Temi karena permintaannya Mr. Mo itu. Jadi Mourinho tuh pokoknya dia striker utamanya tuh harus yang darah Afrika gitu katanya. Maksud sih? Iya, memang bilang itu, makanya terus baru tahu juga dia bilang gitu. Dipikir-pikir lagi, ya dulu di Inter Eto'o, di Chelsea Drogba ya kan. Masuk akal juga sih. Makanya ngambil si Temi itu. Sama memang mainnya paling otot sih. Striker di Madrid, Benzema. Udah zamannya Benzema belum ya dia? Belum. Lupa. Nggak ada sih kalau waktu di Madrid. Udah terlalu bagus semua sih waktu di Madrid ya. Nggak usah nyari Afrikaan udah bagus. udah oke lah. Itu sih. Seberapa bagus pengaruh Mourinho di musim ini, dan optimis nggak Mourinho bertahan musim depan? Mas Taufik dulu deh, terakhir. Optimis. Dari pembelian Temi aja dapat banget ya. Itu aja. Piala ada. Tuh, terus dari permainan kecuali ada cedera-cedera. Ya Roma di awal kan beritanya Roma semua kan di awal musim. Wah, itu Mourinho tuh penggait itu banget, berita banget tuh. Dia jadi kamera semua ke dia banget sih, hebat banget. Ya, sempat yang 12 tanpa kalah ya Mas ya. Sebelum Inter kalahin ya? Iya nggak sih? Kebobolan ya, sama Patricio nggak kebobolan lama juga. Ya, itu kan ada efeknya juga. Kemungkinan kalau saya sih optimis, apalagi kan rencana transfernya belum tahu pemainnya yang mana-mana, masih simpang siur. Yakin lah yang datang juga punya nama gitu. Kalau Mas Alphonse gimana Mas? Optimis nggak Mourinho bertahan? Gua sih sejujurnya nggak yakin sih. Dia pasti berambisi untuk ngejar rekornya Ancelotti yang pernah juara di 5 liga berbeda. 5 ya. Ancelotti itu pernah di Spanyol. Ya, 5 liga. Mourinho masih 4 kan? Ya. Dia kurang Prancis, bisa di Paris Saint-Germain, kurang Jerman, dia bisa di Munchen, masih kepake banget. Gue yakin dia sebelum tutup pensiun dia akan ngejar itu sih. Apa di Roma bertahan berapa lama nih menurut Mas Alphonse? Kalau untuk musim depan ya masih optimis bertahan sih. Soalnya kayaknya Mourinho juga butuh pembuktian. Soalnya kan kemarin sebelum di Roma tuh berapa kali gagal mulu kan. Makanya mungkin dia terima tawaran Roma juga yang mungkin sebelumnya kan di mana ya, di Chelsea, terus Spurs juga kan memang pemainnya udah oke-oke tuh, tapi nggak ada, sama aja gitu kan. Mungkin kalau kemarin kita dia kayaknya sedikit menurunkan gengsinya dia deh, biar yang nggak terlalu
ini dulu. Tapi ya itu kalau musim depan saya yakin masih di Roma. Cuman kalau untuk sejauh mana Romanya, asal nggak jual pemain aja deh. Roma kan kalau asal udah ada yang nonjol, harga bagus, sudah datang tawaran. Welcome to Roma, Mart. Pemain yang kemungkinan dijual musim depan siapa? Ini sih isunya si Temi udah diincar Arsenal. Aduh, bubar. Tapi enggak sih, kalau selama masih ada Mourinho, dia jadi magnet bagi pemain-pemain berkualitas. Mourinho itu jaminan sih. Jaminan sih. Soalnya yang bawa si Temi juga Mourinho kan. Oke deh, terima kasih banyak Pak Ade Taufik sama Mas Alphonse atas waktunya. Mohon maaf nggak bisa berlama-lama. Oke, siap Mas. Makasih juga. Terima kasih. Minta izin ini saya upload ke YouTube ya Mas. Oke, silakan. Sekali lagi selamat untuk teman-teman Romanisti. Oke. Kita bertemu lagi musim depan ya Mas. Semoga nggak kapok. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih banyak untuk Pak Ade Taufik dan Mas Alphonse dari RCI Yogyakarta, RI Yogyakarta. Mereka sebetulnya sama aja, cuma namanya aja yang berbeda. Sekali lagi selamat, sehat-sehat selalu. Jadi untuk teman-teman yang sedang jalan-jalan ke Jogja, teman-teman Romanisti mau ikutan nonton, tadi bisa udah dijelasin juga. Ternyata banyak ya yang karena Jogja ini destinasi wisata, jadi banyak orang-orang luar Jogja yang ikut nobar. Bagi teman-teman Romanisti yang lagi mau main ke Jogja atau sedang main ke Jogja mau nobar, silahkan hubungi aja, ada di Instagram, ada di Twitter, nanti gue cantumin di kolom deskripsi. Oke deh teman-teman, gimana? Silahkan komentarnya tentang keberhasilan Roma. Siapa pemain terbaik Roma di musim ini? Mourinho. Karena ada ikatan khusus antara Inter dan Mourinho, gue jadinya dukung banget Roma sih, dukung banget di Mourinho, kecuali ketika sedang berhadapan dengan Inter. Dan tadi gue baru tahu ternyata Zaniolo itu maruk ya, dan gue jadi penasaran nih tentang Mkhitaryan. Gue baru baca berita Mkhitaryan semakin dekat ke Inter, bahkan isunya udah deal. Jadi mungkin gue akan coba nyari teman-teman Romanisti lainnya untuk bahas tentang Mkhitaryan. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.